Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa anzala hadzal Qur'an lima sifa fi sudurin nas wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atum hurum dzalikat dinul qayyim ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyamu ba'da siyamu Ramadan syahrullahil muharram wa abdalu salati ba'da faridah salatul lail, rawahu Muslim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah zuhur rahimakumullah, hari ini kita berada di 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atum hurum. Saat Allah akan menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan ada 12 nama-nama bulan. Jadi hadirin sekalian, jemaah zuhur rahimakumullah, nama-nama bulan itu sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah mendesain 12 nama-nama bulan. Ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi itu. Saat Allah akan menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan 12 nama bulan. Arba'atum hurum. Di dalam 12 itu terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, hadirin sekalian, di antara 4 bulan itu Rasulullah merincinya. Ada 4 bulan yang mulia itu, 3 bulan yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terpisah 1 bulannya yaitu bulan Rajab. Hadirin sekalian, jemaah zuhur rahimakumullah, nah di antara keagungan dan kemuliaan bulan Muharram ini banyak peristiwa besar, peristiwa bersejarah dalam Islam ini, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika terbebasnya Nabi Musa dari kejaran Firaun dengan pukulan tongkatnya membelah laut dan selamatlah beliau beserta Bani Israel. Itu terjadi di bulan Muharram. Jemaah zuhur rahimakumullah, yang pertama ketika Allah menyelamatkan dan menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hajar, dipertemukan kembali mereka berdua di sekitaran Arafah atau Mina setelah mereka menjalani perintah Allah untuk turun di bumi dan tempat yang terpisah. Nabi Adam di sekitaran Madinah, Mekah dan Madinah, sementara Bunda Siti Hawa itu di sekitaran India. Dan atas taubat mereka, keseriusan mereka memohon ampun kepada Allah, Allah pertemukan mereka berdua, yaitu di Jabal Rahmah, itu terjadi di 10 Muharram. Begitu juga hadirin sekalian, peristiwa besar bersejarah dalam Islam, yaitu ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh, ketika Allah memerintahkan hujan untuk menurunkan langit untuk menurunkan hujannya, dan bumi untuk mengeluarkan airnya, karena Allah akan mendatangkan banjir besar, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, menaikkan hewan-hewan, menaikkan tumbuhan, dan bagi mereka yang menerima dakwah dan menerima dakwah Nabi Nuh, maka naik ke atas perahu, dan ketika setelahnya maka Allah keluarkan hujan dari perut buminya dan turunkan hujan dari langitnya, maka terjadi banjir yang luar biasa sampai banjir ini Ka'bah mengalami kerusakan yang sangat parah ketika banjir itu. Nah, Allah selamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya, beserta hewan ternak yang ada di dalamnya, beserta tanam tumbuh yang dibawa bersamanya,
Allah selamatkan itu terjadi juga di 10 Muharram. Di 10 Muharram. Hadirin sekalian, berikutnya peristiwa besar dalam sejarah peradaban kenabian ketika Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau tertuduh, walaupun tidak memiliki bukti nyata, tapi sudah diproses tangkap duluan bukti belakangan, dan dia diadili oleh raja, dan pada akhirnya pengadilan yang tidak berpihak kepada kebenaran, maka sepakat memerintahkan pasukan Raja Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kita nggak bisa bayangkan ini sak kerajaan mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu dibakar, sampai saking besarnya api, tidak bisa dilontarkan dari jarak dekat. Sehingga dibuat pelontar. Nah, jadi kami menyebut pertama kali dibuat pelontar yang berbentuk ketapel di muka bumi ini, itulah saat akan melemparkan Nabi Ibrahim, memasukkannya ke dalam api. Saking besarnya api. Dan dimasukkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api, dan Allah berfirman kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kunar, ya. Ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kurang lebih cukup waktu yang sangat lama terbakar di dalam kobaran api, tapi begitu api padam dan Nabi Ibrahim keluar dengan selamat tanpa sehelai rambut pun yang terbakar, karena Allah yang menyelamatkan beliau. Peristiwa ini terjadi juga di bulan Muharram, lebih tepatnya di 10 Muharram. Yang berikutnya, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa di belakang pasukan Raja Fir'aun beserta tentara bala tentaranya, di depannya adalah Laut Merah. Maka kalau bahasa manusia ini mentok, belakang pasukan bala tentara, di depan Laut Merah. Maka hadirin sekalian, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Tidak berpikir ini bagaimana cara dan seterusnya, perintahnya pukulkan. Ketika Nabi Musa atas izin Allah memukulkan tongkatnya di Laut Merah, maka terbelahlah Laut Merah. Saat terbelah, maka bisa menyeberang Nabi Musa beserta Bani Israel ketika itu. Ketika mereka sampai di seberang, Nabi Musa diperintahkan memukulkan kembali tongkatnya, maka laut menyatu kembali. Nah, selamatnya Nabi Musa beserta Bani Israel ketika itu dari kejaran tentara Fir'aun itu terjadi di 10 Muharram. Maka di 10 Muharram itu bukan hanya kaum muslimin yang berpuasa, tapi saudara-saudara ke Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram, karena tanggal 10 Muharram itu selamatnya kaum Bani Israel bersama Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga hadirin sekalian, hari itu hari selamatnya mereka, maka kaum Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram. Maka Rasulullah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, memerintahkan kita untuk berpuasa di 10 Muharram, tapi tambah 1 hari sebelumnya atau hari Tasu'a di 9 Muharramnya, untuk menyelisihi puasa ini dengan kaum Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya aku masih ada, maka aku akan berpuasa. Ini salah satu hadis yang Rasulullah sampaikan, tapi beliau tidak melakukannya. Ya, salah satu hadis tentang puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Karena tahun depannya Rasulullah sudah Allah panggil, sudah meninggal dunia, dia belum melaksanakan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi perintahnya itu sudah ada. Nah, hadirin sekalian, tadi kami bacakan salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, rawahu Muslim, bahwa Rasulullah menyampaikan, Abdullu siyam ba'da Ramadan syahrullah, langsung disebut seabdul atau utamanya puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan, maka syahrullah, bulan Allah, yaitu Muharram. Dan beliau lanjutkan, wa abdulu salatu ba'da salatul faridah as-salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Maka hadirin sekalian, nah berdasarkan hadis ini, ada amal utama di bulan Muharram ini, terutama tanggal 10 Muharram, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Dan untuk menyelisihi dengan kaum Yahudi, kita puasa 1 hari sebelumnya. Ini tepat Selasa yang akan datang, itu 10 Muharram, dan hari Seninnya kita niatkan puasa. Bisa niat gabung, itu ada kebetulan jatuh pada hari Senin, kita juga berpuasa Tasu'a atau 9 Muharram. Keutamaannya, Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Kalau ini adalah bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan, maka tentu juga Allah muliakan setiap amal dilakukan di bulan ini.
Kalau ini bulan mulia, bulan agung, tentu ketika ada dosa dan maksiat dilakukan di bulan ini, tentu pula Allah lipat gandakan balasan atau keburukannya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi, dan Allah senantiasa menjaga dan meneguhkan iman kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.